Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mendapatkan notifikasi di handphone saya bahwa handphone Redmi 9T90 atau K20 ini mendapatkan update untuk MIUI 12. Kita akan bahas apa-apa saja fitur unggulan yang di update MIUI 12 ini. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi, setelah kita install, maka kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kita akan mendapatkan logo MIUI 12, Yours Alone, Meet the New MIUI. Kemudian kita next. Di sini kita akan disuguhkan informasi tentang MIUI 12 ini, fitur-fitur barunya apa saja. Yang pertama adalah New Animation. Jadi diklaim di sini di MIUI 12 ini lebih terasa cerah dan lebih natural. Kemudian ada juga Privacy Protection. Pada saat share kita bisa memilih apa saja informasi-informasi yang kita share. Kemudian ada juga Floating Windows. Dari notifikasi kita tarik, nanti dia akan jadi floating window. Bisa dikecilkan juga seperti di gambar. Selanjutnya adalah dari Control Center. Jadi sekarang dipisah antara notification shade dengan control center. Nah, kalau biasanya kan digabung, ini katanya sih dipisah, tapi harus diaktifkan dulu. Saya akan coba aktifkan, nanti kita coba. Kemudian ada juga Notes. Jadi di aplikasi Notes bawaan MIUI, bawaan dari Xiaomi ini, sekarang sudah ditambahkan fitur untuk tasks. Seperti teman-teman lihat, nanti dia ada checklistnya. Kemudian di sini ada improvement untuk casting. Untuk fitur pada saat kita casting ke TV, misalnya menggunakan Miracast, Chromecast, dan sebagainya, di sini kita bisa memilih untuk meminimize window yang kita casting. Jadi, kita bisa melakukan hal yang lain. Ini sama seperti yang tadi ya, jadi dia multitasking dan bisa floating window. Home screen. Di sini ada Smart Organization, jadi dia otomatis pada saat kita menginstall langsung di grouping dan dikategorisasikan secara otomatis. Kemudian ada wallpaper carousel. Jadi di Xiaomi ini pada saat di halaman lock screen itu dia sering memunculkan informasi-informasi dari seluruh dunia. Nah, informasi-informasinya itu bisa kita dapatkan informasi detailnya. Kemudian di sini ada new visual experience. Ini bukan video, jadi kita nggak bisa lihat ya ini maksud apa. Nanti kita akan coba. Nah, kalau dari yang disuguhkan setelah kita instalasi hanya poin-poin itu tadi. Tapi kalau teman-teman masuk ke website dari MIUI 12 ini sendiri, maka teman-teman akan diberikan informasi-informasi yang lebih banyak terkait dengan update yang terbaru ini. Update now. Sekarang kita akan membahas beberapa fitur yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, salah satu fitur yang diunggulkan adalah sistem animation, di mana sistem animation ini menerapkan dynamic window teknologi switching screen orientation, di mana pada saat kita melakukan pergantian orientasi, maka akan terlihat dia agak berputar dan nge-stretch seperti seolah-olah menyesuaikan dengan layarnya. Itu adalah fitur yang pertama. Kemudian fitur yang kedua adalah sistem visual. Sistem visual di sini apa? Adanya improvement terhadap tampilan yang ada di sistem. Contohnya adalah misalnya kita ke storage. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan dari informasi storage page sekarang terlihat lebih berwarna dan terlihat lebih dynamic, terlihat lebih jelas. Kita bisa lihat di sisi storage, kita bisa juga lihat di sisi battery. Kita lihat tampilannya adalah seperti ini. Kita optimize, jadi untuk animasinya sendiri secara visual terlihat lebih menarik dan terlihat lebih modern. Nah, kemudian ada juga feature untuk floating window. Floating window ini bisa kita akses dari dua tempat. Yang pertama adalah dari recent. Kalau dari recent ini kita bisa klik dan tahan, akan muncul, ini adalah split screen, yang ini adalah floating window. Floating window ini bisa kita kecilkan lagi tapi tetap berjalan. Seperti ini misalnya.
teman-teman bisa lihat pada saat di kondisi floating window, maka videonya dia tetap akan berjalan, dan menariknya lagi, di floating window ini kita bisa buat jadi lebih kecil, dan dia tetap berjalan di foreground. Pada saat floating window-nya berjalan, kita bisa melakukan hal-hal yang lain sambil menonton. Nah, untuk cara yang kedua adalah sebenarnya teman-teman bisa menarik notification. Apabila misalnya di sini ada notification, kita tahan ke bawah, maka aplikasi tersebut akan floating di layar kita. Dan itu adalah cara keduanya. Selanjutnya adalah untuk dari sisi control center. Control center di MIUI 12 ini dia sudah disetting akan keluar pada saat kita swipe dari sisi kanan layar. Seperti ini. Dan apabila kita mau melihat notifikasi, kita swipe-nya agak sedikit ke kiri layar. Ini adalah notifikasi. Ini bisa diaktifkan dari settings. Bisa dinonaktifkan atau bisa diaktifkan sesuai dengan preference teman-teman semua. Sini saya akan coba aktifkan. Dan kemudian yang kedua adalah fitur atau animasi yang ditambahkan di masing-masing tombol ini. Misalnya pada saat saya mengaktifkan mute, maka akan ada animasi dari mute. Kemudian reading mode, ada animasinya, kita matikan. Dark mode juga ada animasinya. Selanjutnya adalah dari sisi aplikasi weather. Di sisi aplikasi weather ini sudah ditambahkan dengan visualisasi ataupun animasi. Misalnya saat ini 33 derajat dan sedang hujan. Maka dia akan memunculkan efek-efek hujan seperti klaimnya, seperti kalau kita melihat ke jendela. Dan beberapa informasi-informasi ya, sebenarnya ini kalau menurut saya sih fitur yang sudah umum ya. Jadi ada animasi gambar hujan ketika hujan, animasi matahari ketika sedang panas. Menurut saya sih itu adalah yang sudah banyak ditemukan di handphone-handphone lain di versi-versi sebelumnya juga. Selanjutnya adalah dari sisi kamera. Dari sisi kamera, ini yang diimprove adalah dari sisi mode Pro. Dari sisi mode Pro, sekarang sudah ditampilkan informasi-informasi dan deskripsi yang lebih banyak. Di sini sudah ada white balance, focus, kemudian di sini ada shutter, ISO, lens, dan sebagainya. Kemudian, secara fitur yang saya lihat signifikan di sini adalah focus picking. Focus picking ini apa? Jadi focus picking ini untuk membantu kita mengetahui sebenarnya titik fokus kamera kita itu sedang di mana. Di sini bisa teman-teman lihat, yang merah-merah ini adalah titik di mana kita sedang fokus. Jadi itu adalah fitur dari focus picking. Kalau kita matikan, ya kita tidak lihat. Jadi kita hanya mengetahui secara kasat mata saja. Itu dia tadi fokus, salah satu fitur focus picking. Nah, selebihnya selain dari itu, untuk sisi kamera sepertinya terlihat lebih, fontnya terlihat lebih tebal dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian, mungkin lebih ke arah UI-nya ya, yang banyak diimprove. Kalau secara function sih saya lihat di sini masih sama seperti di versi sebelumnya. Demikian pembahasan hari ini terkait dengan MIUI 12 yang baru saja rilis kemarin. Jadi saya cek di websitenya itu memang baru launching ada 3 handphone. Jadi handphone yang pertama itu adalah Mi 9, kemudian yang kedua adalah di Mi 90 Pro, dan yang terakhir adalah di Mi 90 ini sendiri. Nah, beruntungnya saya bisa mendapatkan rollout update terbaru resmi, jadi saya bisa mencobanya langsung di handphone saya. Sekian dari saya, informasi ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ada masukan atau teman-teman ada informasi lain yang saya belum paparkan di video ini terkait dengan MIUI 12, silakan jangan ragu-ragu untuk komen dan subscribe juga pastinya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.